Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang bersukaria di hari Sabat yang suci ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui cerita rohani anak pada Sabat ini, kita akan mengikuti sebuah cerita dengan judul Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat bacaannya dapat kita baca dalam Kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dan dari buku Kerinduan Segala Zaman pasal yang ke-25. Mari kita ikuti ceritanya. Saat itu, Yesus sedang berada di tepi danau Genesaret, dan banyak sekali orang yang berkumpul saat itu karena mereka ingin mendengar firman Allah. Yesus kemudian melihat ada 2 perahu di tepi pantai di mana nelayannya sudah turun dari perahu, dan mereka sedang membersihkan jala mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu tersebut, yang adalah perahu Simon Petrus. Kemudian Dia menyuruhnya
untuk mendorong perahu itu sedikit menjauh dari tepi pantai. Nah, sekarang Yesus sudah dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang. Dan dari dalam perahu itulah Yesus mulai mengajar mereka. Yesus mengabarkan kabar keselamatan yang baik kepada mereka, dan mereka mendengarnya dengan begitu takjub. Sekarang sudah selesai Yesus mengajar mereka. Dan setelah itu, Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya ke dalam danau untuk menangkap ikan. Sebenarnya Petrus sudah putus asa karena sepanjang malam ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Beberapa saat kemudian, apa yang terjadi? Pada saat Petrus serta saudaranya berusaha untuk menarik jala itu ke dalam perahu mereka, jala itu pun robek karena banyak sekali ikan yang mereka tangkap. Kemudian mereka memanggil Yakobus dan Yohanes untuk membantu mereka. Karena kalau hanya satu perahu yang dipakai, mereka takut bakal tenggelam karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap. Pada saat itu, Petrus tidak lagi menghiraukan perahu dan isinya itu. Dia terus sungkur di kaki Yesus dan dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Namun Yesus berkata, "Petrus, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Dan Petrus pun dengan gembira menerima panggilan Yesus. Dan bukan hanya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes pun meninggalkan semuanya, lalu mereka mengikuti Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil dari cerita rohani pada Sabat ini, bahwa Simon Petrus adalah seorang nelayan, penjala ikan. Namun setelah Petrus menjadi murid Yesus, maka dia menerima ajakan Yesus untuk meninggalkan pekerjaannya dan kemudian mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Petrus tidak sendiri menerima panggilan itu. Ia mengajak Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk juga menerima panggilan untuk menjadi penjala manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, marilah kita meneruskan panggilan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari menceritakan tentang kasih Yesus kepada semua orang, agar semakin banyak orang yang akan mengenali Yesus. Mari menjadi juru kabarnya dan siap untuk mengatakan, "I will go." Demikianlah ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan sebagai ayat perenungan bagi kita, diambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu,
lalu mengikut Yesus. Anak-anak, mari menerima panggilan Yesus. Mari mengikut Yesus untuk menjadi juru kabarnya, seperti lagu berikut ini. Pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Puji Tuhan, sebuah komitmen bagi kita pada pagi hari ini, bahwa kita akan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun, untuk menjadi saksi yang hidup bagi yang lain, memberikan pengharapan kepada semua orang yang rindu mengenali Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ruang cerita rohani anak dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami untuk mau menceritakan tentang kasih Yesus kepada semua orang. Karena kami rindu semua orang bersama dengan kami untuk mengenal kasih Yesus yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengan demikian, berakhirlah ruang cerita rohani anak pada Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi juru kabarnya, untuk menjadi saksi bagi Yesus atas kasih dan kebaikannya di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Selamat hari Sabat, sampai berjumpa Sabat depan. Dadah.